organisasi badan usaha dan teori produksi jangka pendek. Pengertian organisasi badan usaha. Organisasi badan usaha adalah suatu entitas atau entitas hukum yang didirikan untuk melakukan kegiatan bisnis atau komersial. Badan usaha dapat berbentuk perusahaan, firma, koperasi, atau bentuk hukum lainnya yang diakui oleh hukum yang berlaku di suatu negara. Organisasi badan usaha biasanya didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan atau laba, dan mereka memiliki hak dan tanggung jawab hukum tersendiri. Tujuan organisasi badan usaha yaitu mencari keuntungan atau profit. Yang kedua, pertumbuhan bisnis. Ketiga, memberikan nilai kepada pemegang saham. Keempat, memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dan yang terakhir adalah menciptakan lapangan kerja. Jenis-jenis organisasi badan usaha. Yang pertama ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Yang kedua ada perseroan terbatas atau PT. Yang ketiga ada perusahaan swasta. Dan yang terakhir ada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Teori produksi jangka pendek. Teori produksi jangka pendek adalah suatu konsep dalam ekonomi yang membahas tentang bagaimana perusahaan atau produsen mengelola produksi mereka dalam jangka waktu pendek, di mana beberapa faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku tetap tidak berubah sementara yang lainnya dapat berubah. Faktor-faktor produksi jangka pendek. Yang pertama ada faktor produksi tetap. Dalam jangka pendek, beberapa faktor produksi dianggap tetap, yang berarti mereka tidak dapat dengan mudah diubah atau disesuaikan dalam produksi. Contohnya, kapasitas pabrik, fasilitas produksi, atau peralatan mungkin dianggap tetap dalam jangka pendek. Yang kedua ada faktor produksi variabel. Faktor-faktor produksi yang dapat diubah dalam jangka pendek disebut faktor produksi variabel. Contohnya tenaga kerja atau bahan baku dapat disesuaikan lebih fleksibel dalam jangka pendek untuk menghasilkan lebih atau kurang produk. Fungsi produksi satu input variabel, yaitu yang pertama, dengan mengasumsikan salah satu input menjadi konstan dalam jangka pendek, maka dapat dijelaskan hubungan input-output secara luas. Terus yang kedua, apabila input modal ataukah dianggap tetap dalam jangka pendek, maka fungsi produksinya menjadi Q sama dengan F atau L. Fungsi produksi satu input variabel. Dari fungsi produk dengan satu input tersebut, maka dapat diturunkan sebagai berikut. Yang pertama, average product. Produk rata-rata adalah jumlah rata-rata yang diproduksi oleh setiap unit faktor produksi variabel. Rumusnya adalah average product of labor sama dengan total product dibagi total units of labor, atau APL sama dengan Q per L. Yang kedua, marginal product. Produk marginal adalah tambahan output yang dapat diproduksi dengan menambahkan lebih banyak unit input tertentu. Rumusnya yaitu marginal product of labor sama dengan change in total product dibagi change in units of labor used, atau MPL sama dengan DQ per DL. Hubungan antara APL dan MPL. APL lebih besar dari MPL, maka elastisitas produksi atau EP mempunyai nilai dari kurang dari 1 atau inelastis. Terus yang kedua, APL lebih kecil dari MPL, maka elastisitas produksi atau EP mempunyai nilai lebih besar 1 atau elastis. Terus yang terakhir adalah APL sama dengan MPL, maka elastisitas produksi atau EP mempunyai nilai sama dengan 1 atau unitari.